Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mempresentasikan tentang judul model program PAUD yang beranggotakan saya sendiri, Fidinda Septamalia Azhari, NIM 2002 10 20 50 10. Yang kedua, Claudia Clementina, NIM 2002 10 20 50 12. Dan Nabila Putri Maharani, NIM 2002 10 20 50 19. Model Montessori. Yang pertama, sejarah metode pembelajaran Montessori. Maria Montessori meninggalkan jejaknya di dunia dalam banyak hal. Dia adalah wanita pertama di Italia yang menjadi dokter kedokteran dan wanita pertama yang mendapatkan gelar dokter di bidang antropologi. Dia menetapkan metode pendidikan yang menyandang namanya dan terus digunakan hingga saat ini di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Bahkan, sekolah yang tidak mengklaim kekerabatan tertentu dengan pendidikan Montessori menggunakan bahan dan metode pengajaran yang dipengaruhi oleh Montessori dan penemuannya, atau Kramer 1976. Montessori menjadi tertarik pada pendidikan saat dia bekerja dengan anak-anak yang dicap berpikiran lemah. Dia segera menemukan bahwa metode pengajarannya juga dapat diterapkan pada anak-anak yang tidak memiliki keterbelakangan mental. Filsafat Montessori juga berpendapat bahwa konstruksi anak tentang rasa diri akan tercapai jika ia bebas mengembangkan pola yang melekat dalam dirinya. Standing 1962. Dalam program Montessori, guru bertanggung jawab atas lingkungan yang disiapkan, yaitu memilih dan mengatur materi yang memungkinkan pelajaran. Bahan dan latihan Montessori pada dasarnya dibagi menjadi 4 kategori yang mempromosikan pengembangan keterampilan hidup sehari-hari dan kemampuan sensorik akademis, budaya, dan artistik lainnya. Yang pertama, latihan kehidupan sehari-hari melibatkan perawatan fisik diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, materi sensorik dirancang untuk mendorong penyempurnaan indera. Yang ketiga, materi akademik meliputi alfabet bergerak, huruf amplas, dan sisipan geometri bidang. Yang keempat, materi dan latihan seni atau budaya. Prinsip dan konsep umum model pembelajaran Montessori. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Dasar pendidikan Montessori menekankan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan, yaitu A. Pendidikan sendiri atau pedosentris, yang B. Masa peka, C. Kebebasan. Clementina, NIM 2002 10 20 50 12. Saya akan lanjutkan membaca 2 pembelajaran. Montessori membagi belajar dalam 3 hal. Tahap pertama, pengenalan akan identitas. Contohnya, buatlah suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda itu. Tahap kedua, pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini untuk meyakinkan bahwa anak memahami. Tahap ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga, ini lebih ditunjukkan apakah anak-anak itu benar ingat nama benda itu. Tujuan proses belajar tiga tahap adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Dengan demikian akan membantu anak-anak untuk memahami dengan lebih baik akan materi-materi yang disajikan kepadanya. Cara ini juga membantu guru-guru melihat seberapa baik anak-anak menguasai dan menyerap apa yang sedang diajarkan kepada mereka. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori adalah sebagai berikut: metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode pembelajaran. 3. Penilaian. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian dilakukan dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Montessori bukan mengoreksi. Teach by teaching, not by correcting. Adapun penilaian yang dilakukan guru diantaranya: A. Usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. B. Rapor tidak
tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, dan C dipicu kompetisinya. C. Tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan. Reward and punishment. 4. Sarana atau media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran ciptaan Montessori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama ditujukan pada pengembangan alat-alat indera. Sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan Montessori yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena peranannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Untuk itulah ia mengembangkan berbagai alat permainan panca indera. Ada beberapa alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan panca indera, yaitu alat permainan untuk indera penglihatan, alat untuk indera peraba atau perasa, alat untuk pendengaran, alat untuk indera penciuman. C. Prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Di sini ada 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori. Diterapkan dalam berbagai jenis program yang meliputi: yang pertama, menghormati anak; yang kedua, menyerap pikiran anak; yang ketiga, periode sensitif; yang keempat, lingkungan yang siap; dan yang kelima, auto-education atau jati diri pendidikan. 2. Model behavioris. A. Teori dan komponen. Model behavioris sekolah untuk anak-anak didasarkan pada teori belajar Edward Thorndike dan B.F. Skinner. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan perilaku dalam istilah stimulus dan respons serta pekondisian operan. 3 kunci ini dikenal sebagai instruksi langsung, yaitu pada jadwal penguatan, pembentukan perilaku, dan kepunahan perilaku. B. Cara anak-anak belajar. Ahli perilaku dalam pandangan behavioris, seorang anak memperoleh pengetahuan sebagai hasil dari interaksi berulang-ulang dengan lingkungan. Konsekuensi ini terjadi karena interaksi reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman menentukan apakah interaksi tersebut akan terulang. Dalam model pembelajaran berlangsung, fokusnya adalah pada pencapaian tujuan akademik, terutama dalam kegiatan membaca, berhitung, dan bahasa. Yang ketiga, model konstruktivis. A. Teori model konstruktivis. Teori pembelajaran Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980 dan Lev Vygotsky mulai tahun 1896 sampai 1934. Contoh program konstruktivis termasuk program High atau Scope yang dikembangkan oleh David Weikart. Sekolah Tinggi Pendidikan Bank Street dikembangkan oleh Lucky Sprague-Mitchell, program Reggio Emilia di Italia, dan pendekatan proyek yang dikembangkan oleh Lillian Katz dan Sylvia Chart. Poin-poin kesepakatan di antara program-program konstruktivis di sini meliputi: yang pertama, semua berpendapat bahwa tujuan dasar yang ditarik dari karya Piaget adalah untuk mengubah struktural dalam penalaran anak-anak ke arah pemikiran yang operasional. Yang kedua, semua menekankan pentingnya tindakan anak untuk belajar dan berkembang. Dan yang ketiga, semua meminjam ide-ide dari tradisi tumbuh kembang anak pada pendidikan awal untuk materi, peralatan, dan kegiatan yang memungkinkan anak untuk aktif, misalnya seperti kegiatan melukis dan kegiatan seni-seni lainnya. B. Cara anak-anak belajar. Piaget dan Vygotsky menggambarkan belajar sebagai proses yang berada di bawah kendali belajar atau
termotivasi secara intrinsik. Menurut Eti Nurhayati, dalam skripsi Husna 2015 pada halaman 32-33, ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan dipahami oleh guru berkaitan dengan pelaksana pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, pembelajaran berpusat kepada anak, yang kedua, menghargai perbedaan pada anak, dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator. C. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivis. Yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil sikap dan pembawaan murid. Yang keempat, mengambil dapatan kajian bagaimana murid belajar dalam sesuatu ide tersebut. Kemudian yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang ketujuh, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. D. Prinsip-prinsip konstruktivis. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga murid selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat dari setiap siswa. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Terima kasih.